Shalom jemaat sekalian, kali ini kita berjumpa di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-31. Kita akan mendengarkan kisah dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung bersama saya, Marky Tumbelaka. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung merupakan seorang petani yang dilahirkan di Kediri, Jawa Timur pada sekitar tahun 1800. Awalnya beliau bernama Ngabdullah. Kemudian setelah bertapa di Gunung Kelut, beliau mengubah namanya menjadi Tunggul Wulung. Dalam perjalanan hidupnya, Kiai Tunggul Wulung mengalami perjumpaan dengan ajaran Kristen dan seiring waktu menjadi seorang penginjil yang sangat berpengaruh di tanah Jawa. Di Mojowarno, Kiai Tunggul Wulung berkenalan dengan seorang pengabar Injil kelahiran Belanda bernama Elce Jalesma. Dari pendeta inilah Kiai Tunggul Wulung banyak belajar tentang ajaran Kristen. Setelah belajar tentang ajaran Kristen dari Jalesma, Kiai Tunggul Wulung mulai melakukan pekabaran Injil dan mendirikan komunitas-komunitas Kristen di sekitar Jawa Timur. Meski rekan misionaris dari Belanda menilai Tunggul Wulung dengan kacamata Kristen ala Barat, Jalesma justru paham tentang kekhasan Kristen Jawa, sehingga bisa melihat Tunggul Wulung dengan cara berbeda. Sekitar 1855 di Mojowarno, Tunggul Wulung dibaptis oleh Jalesma. Melalui pembaptisan itu, Tunggul Wulung mendapat imbuhan nama Ibrahim. Ibrahim dipilihnya karena memiliki makna simbolis, yaitu Abraham yang menjadi bapa banyak bangsa. Demikian juga Tunggul Wulung, beliau ingin menjadi bapa bagi orang banyak. Latar belakang Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sebagai seorang Jawa membuat ajaran-ajarannya mengenai kekristenan menjadi sangat khas Kristen Jawa. Menurut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, orang Kristen Jawa haruslah tetap menjadi seorang Jawa dan tidak perlu menjadi seorang Belanda atau pengikut utusan Injil Eropa. Dalam menyebarkan ajaran agama Kristen, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung melakukannya dengan jejagongan atau bercerita sembari melepas lelah setelah bekerja, sehingga orang-orang Jawa lebih mudah mengerti daripada harus mendengarkan ceramah yang biasa dilakukan para penginjil Eropa. Metode-metode seperti ini kemudian diadopsi oleh salah satu muridnya, Kiai Sadrah, yang di kemudian hari mampu membangun jemaat yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh gurunya. Bagi Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, orang-orang yang telah menjadi Kristen perlu dikumpulkan menjadi komunitas baru dengan membuka desa baru melalui babat alas. Komunitas baru ini kemudian menjadi komunitas yang merdeka, yang tidak di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Kristen Jawa, demikian komunitas itu dikenal, akhirnya bersaing dengan kaum Kristen Londo. Tidaklah baik bagi orang-orang Jawa berkumpul di kediaman misionaris Belanda
kata Tunggul Wulung. Perbedaan visi inilah yang selanjutnya jadi sumber pertentangan antara Tunggul Wulung dan misionaris dari Belanda. Pada akhir hidupnya di kawasan Muria, Kiai Tunggul Wulung memiliki pengikut dari berbagai tempat seperti Kayu Apu, Ngalapan, Margotuhu, dan tempat-tempat lain di sekitar Jepara. Di pesisir pantai antara Jepara hingga Tayu inilah dia bersama para pengikutnya mulai membangun desa-desa Kristen. Sejak itu, Tunggul Wulung berkelana ke berbagai tempat sambil mengajarkan Injil. Laporan Komite Jawa mencatat soal semangat dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Yang tercatat ialah walaupun usianya sudah 60 tahun, dengan semangat dan ketekunan yang meluap-luap demi bangsanya, ia berjalan kaki dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengabarkan Injil tanpa menerima bantuan sedikit pun dari siapapun. Demikianlah kisah karya pemberitaan Injil dari Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Kiranya dapat membawa berkat bagi kita semua. Untuk meresponi pembacaan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengerti, mengenal akan apa yang dilakukan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Kami berdoa Tuhan agar kami diberi kekuatan seperti yang dimiliki oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, agar kami dapat membagikan berita Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.